Ibu apa-apa, Bu? Ya Allah, Pak. Bapak kenapa tega ngelakuin ini sama Ibu, Pak? Padahal selama ini Ibu yang kerja untuk kita, Pak. Alah, kamu tuh anak kecil, gak usah ikut campur. Orang baik itu hampir selalu menderita. Kita bisa lihat ya, ibu-ibu sinetron menderita. Superhero menderita. Ada cowok baik di friendzonin. Dan mungkin lo juga. Kamu mau gak jadi pacar aku? Kamu terlalu baik buat aku, Pun. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya di dunia film, kan biasanya kebaikan itu tuh berakhir dengan happy ending ya. Mau nanti di tengah-tengah ada kejahatan, ada apa, biasanya berakhir baik. Tapi kalau di dunia nyata, apakah itu juga sama dengan realita gitu? Bahwa kebaikan selalu berakhir baik? Ya enggak, malah seringkali orang jahat yang menang, ya enggak sih? Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita harus stop jadi orang baik? Dan sebetulnya memang apa sih solusinya? Dan bener gak sih bahwa orang baik itu selalu menderita? Nah, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Hal pertama yang perlu kita tanyakan adalah, emang orang baik tuh yang kayak gimana? Nah, kita samain dulu ya definisinya biar nanti lebih jelas. Menurut lo orang baik tuh yang kayak gimana? Nah, lo bisa balas di comment section ya. Pause dulu aja, menurut lo orang baik tuh yang kayak gimana? Kita bisa bilang bahwa kebaikan itu adalah tindakan yang ya bermanfaat lah ya, yang baik, yang biasanya memang ditujukan kepada orang lain. Dan ini erat sekali kaitannya dengan yang namanya compassion. Compassion tuh apa? Compassion adalah ketika lu merasakan nih penderitaan orang lain gitu ya. Nih orang menderita nih di depan lu. Terus kayak pas lu ngeliat mereka, lu tuh pengen nolong gitu. Dan lu beneran nolong juga. Dan lu menolong tuh untuk meringankan beban mereka. Nah, kalau ngomongin soal orang baik, sebetulnya orang baik itu punya satu ciri khas yang sama. Kalau ngomongin soal psikologi juga ya. Jadi ada satu ciri yang menarik, yang mirip di semua orang baik. Mereka, orang-orang baik itu biasanya punya karakter agreeableness yang tinggi. Nah, agreeableness itu adalah salah satu dari 5 aspek kepribadian ya dalam tes yang namanya Big Five atau sering juga disebut sebagai tes Ocean. Nah, kalau misalnya lu counseling atau mentoring di 1%, biasanya lu dapet nih tes ini. Biar nanti si psikolog atau mentornya tuh tahu, oh kepribadian lu kayak gini. Nah, orang baik itu sebetulnya hampir cenderung selalu punya agreeableness yang tinggi. Nah, terus agreeableness itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, gue bakal sebut satu-satu ya. Pertama, orang yang agreeableness-nya tinggi itu punya trust yang tinggi kepada orang lain. Biasanya gampang percaya. Mereka cenderung percaya bahwa semua orang tuh baik, semua orang nggak jahat gitu, positif lah. Nah, yang kedua ada juga jujur dan tidak manipulatif. Jadi mereka yang baik, agreeableness cukup tinggi itu memang seringkali jujur gitu ya. Jadinya ini bikin mereka disukai oleh banyak orang. Mereka juga menganggap bahwa hubungan pertemanan gitu ya, atau hubungan keluarga, atau ya intinya hubungan sama orang lain tuh lumayan penting gitu. Jadi lebih penting hubungan daripada lu sukses gitu. Mendingan lu berhubungan dengan baik daripada lu kaya misalnya. Nah, terus yang ketiga juga orang baik itu biasanya suka melakukan hal baik. Ya udah jelas lah ya. Nah, ini kalau dalam istilah psikologi namanya altruis. Mereka tuh suka menolong dan berbagi kepada orang lain. Jadi suka melakukan perilaku-perilaku altruistik. Nah, yang keempat adalah orang baik itu patuh. Mereka itu biasanya suka menghindari konflik. Dan mereka juga nggak suka bikin masalah, nggak suka berkompetisi, nggak suka ngejatuhin orang. Lebih sukanya ya berkolaborasi, bekerja sama. Terus ada juga yang kelima. Orang baik itu cenderung memang rendah hati. Mereka ya tidak peduli mungkin dengan flexing. Ya udah gitu kan, flexing prestasi nggak perlu, flexing jabatan nggak perlu, flexing kekayaan ngapain gitu. Dan mereka juga menganggap kalau banyak orang lain itu yang memang lebih hebat dari mereka. Nah, yang terakhir adalah biasanya orang baik itu perhatian gitu. Jadi care sama orang, sering banget mudah kasihan sama orang, dan ya mereka nggak suka lah ngelihat orang lain tuh tertindas atau berada di posisi yang lemah. Kalau lo perhatiin, kayaknya dunia bakal indah banget ya kalau misalnya semua orang tuh punya agreeableness yang tinggi atau semua orang tuh baik. Tapi sayangnya memang dunia tidak seideal yang kita pikirin. Kebaikan itu tidak selalu berbalas kebaikan. Dan walaupun kita berbuat baik, belum tentu orang lain juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Ya sedihnya begitulah ya. Mungkin lo juga sering denger cerita atau nonton film di mana ya orang baik dikhianati sama orang lain. Bahkan akhir-akhir ini juga sangat banyak kasus perselingkuhan, KDRT, dari yang kayak ini kok istrinya cantik dan baik tapi kok selingkuh gitu. Dan di section selanjutnya kita bakal ngebahas sebenarnya apakah jadi orang baik itu worth it atau enggak. Gua kasih spoiler ya, jawabannya bisa jadi enggak. Jadi orang baik itu tidak selamanya menguntungkan. Ada banyak situasi dan kondisi seperti yang gue contohkan tadi, di mana orang baik itu akhirnya malah justru lebih menderita daripada orang yang tidak baik. Nah, menariknya memang secara statistik juga orang yang agreeableness-nya tinggi, dan ya ini kita bisa definisikan sebagai orang yang baik, itu cenderung lebih miskin daripada orang yang agreeableness-nya rendah. Kenapa sih gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa orang yang malah agreeableness-nya rendah, yang keras kepala, yang nggak suka kooperatif, itu adalah orang yang jauh lebih sukses? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama,
Kebaikan itu seringkali jadi candu buat kita. Jadi kalau ngomongin soal kebaikan, seringkali kita tuh sebenarnya berbuat baik itu bukan karena orang lain, bukan karena kita ikhlas berbuat baik, tapi justru seringkali kita berbuat baik sebagai manusia itu karena memang kita suka berbuat baik. Justru karena kita pengen diri kita feel good. Jadi bukan buat tulus ngebantu mereka, tapi seringkali juga buat ya memang karena kita udah kecanduan aja. Karena kita udah sering, oh gue ngasih deh 2.000 perak gitu misalnya ke pengemis, ke siapa, bukan untuk pengemisnya tapi untuk diri kita, biar kita merasa lebih baik juga. Yang kedua, orang baik itu biasanya mementingkan hubungan di atas segalanya. Nah, masih nyambung sama poin sebelumnya gitu ya. Hubungan dengan orang lain tuh dirasa penting banget menurut orang baik. Jadi buat menjaga hubungan mereka seringkali jadi ya orang yang berkorban, jadi orang yang pasif, jadi people pleaser. Ini bikin mereka jadi menyepelekan hal-hal yang bikin mereka jadi sukses seperti karir, seperti performa manajemen yang baik dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya juga orang baik cenderung tidak terlalu ngatur keuangan mereka. Nah, yang ketiga ini juga berhubungan sama yang ke-1 dan kedua. Ya, semakin sering lo baik, semakin besar resiko kebaikan lo akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, beberapa orang cuma pengen ngambil keuntungan sih dari lo. Dan ya kalau misalnya lo nggak bisa membatasi kebaikan itu, ini kan saling berhubungan. Yang ketiga hal tadi ya udah lo candu, terus lo nggak terlalu mentingin hal lain selain kebaikan, dan yang ketiga juga lo dimanfaatin, ya udah lo fuck up gitu. Makanya jadi baik itu nggak selalu baik sebetulnya ya. Dan ini jadi memunculkan pertanyaan lagi, apakah menjadi baik itu bukan pilihan yang tepat? Kalau di sini gue masih nggak setuju sih ya, bahwa kalau misalnya kita berhenti jadi baik, mungkin kita perlu sedikit lebih pintar dalam mengatur kebaikan kita. Kita bahas di section selanjutnya ya. Setiap orang memang punya pilihan untuk hidup seperti apapun ya. Mau jadi jahat, mau jadi baik, mau jadi pinter, mau jadi bodoh gitu ya. Mau jadi, wah banyak lah. Tapi gitu ya, menurut gue menolak untuk menjadi baik, gue ulangi lagi, ini bukan pilihan yang tepat. Tetap worth it kok untuk berbuat hal baik, tapi kita harus lebih pinter terhadap kebaikan yang kita lakuin gitu. Dan bahkan, riset juga menunjukkan kok kalau misalnya orang yang jahat, itu seringkali juga punya masa kecil atau bahkan masa depan juga yang menderita juga dibandingkan orang baik. Nah, tapi ketika gue bilang hal ini bukan berarti kan semua orang yang merasakan hal buruk di masa lalu itu akan selalu jahat. Gue pribadi sebenarnya merupakan hasil dari keluarga broken home gitu ya. Dan kita juga udah lihat lah ya, sekarang banyak banget komunitas broken home di luar sana. Dan bisa-bisa aja kan jadi sukses. Jadi meskipun lu pernah dibully, lu broken home dan lain sebagainya, bukan berarti lu bakal jadi jahat. Dan itu juga bukan jadi alasan untuk lu berbuat jahat kepada orang lain. Malah justru ini adalah jadi tantangan buat lu untuk tetap berbuat baik. Tapi of course, kali lagi gue ulang, jadi baik itu bukan berarti kita nggak smart, kita harus pinter. Bahkan kalau misalnya ngomong-ngomong soal, misalnya lu ngerasa lu pernah menderita gitu ya di masa lalu, kebaikan itu malah justru bisa jadi katalis. Katalis itu artinya bisa jadi alat perubah diri lu menjadi sangat baik. Jadi menariknya adalah ada sebuah riset yang menemukan bahwa kalau lu dibully, kalau lu pernah punya pengalaman yang buruk di masa lalu, dan kalau misalnya lu berubah jadi lebih baik, itu tuh growth-nya bakal lebih mantap daripada orang yang gak pernah merasakan stres sama sekali. Jadi ini adalah saatnya buat lu untuk menjadikan penderitaan lu di masa lalu atau di masa kini itu untuk jadi kekuatan. Nah, inilah yang namanya post traumatic growth. Selain itu, kebaikan juga punya banyak benefit ya. Ini gue sebutin aja, kebaikan tuh bisa jadi sumber kebahagiaan ya, of course. Baik itu menyenangkan, dan ini juga bisa meningkatkan rasa pede lu. Ini yang kedua. Yang ketiga juga, berbuat baik juga bisa membuat branding lu jadi baik juga sama orang lain. Jadi orang lain juga akan cenderung berbuat baik juga kepada lu. Dan yang keempat, bahkan berbuat baik juga bisa mengurangi resiko kematian lebih awal gitu. Tapi lagi-lagi ini gue ulangi sekali lagi, berbuat baik harus smart. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Cara yang smart untuk melakukan kebaikan. Nah, ini bakal gue bahas di section selanjutnya. Ada beberapa cara sebetulnya untuk jadi orang baik yang smart. Ya, kita bahas cara pertama. Cara pertama adalah sebuah konsep yang namanya adalah effective altruism. Apa itu effective altruism? Artinya lu nolong orang secara efektif. Ide ini gue ambil dari salah satu penulis buku gitu ya, namanya Peter Singer. Memang berbuat baik itu bagus. Dunia itu butuh orang baik, betul. Tapi bakalan lebih oke kalau perbuatan baik yang lo lakuin itu bener-bener berdampak baik buat dunia. Contoh, lo punya concern, lo pengen memberantas kemiskinan. Lo pengen membantu orang-orang miskin jadi kaya. Apa cara terbaiknya untuk itu? Apakah dengan lo ngasih duit ke anak-anak jalanan? Atau apakah lu ngasih donasi gitu ke sebuah lembaga yang kemarin ternyata juga ada salah satu lembaga yang banyak kontroversinya gitu. Apakah itu? Mungkin enggak juga. Berarti apa dong cara yang terbaik? Nanti kita bahas tentang cara baik yang buruk, dan cara buruk yang ternyata baik. Yang kedua adalah satu mindset yang kita sebut sebagai positive sum game. Positive sum game adalah sebuah situasi, sebuah kolaborasi gitu ya antara kedua belah pihak mungkin, di mana semua pihak tuh bisa menang atau semua pihak tuh dua-duanya menang. Jadi nggak ada yang dirugikan, tidak hanya salah satu yang diuntungkan. Jadi semuanya menang. Nah, ini namanya adalah positive sum game. Ini juga mesti lo perhatiin. Kalau misalnya lu jadi orang baik, terus tiba-tiba orang yang lu baikin itu nipu lu, apa yang mesti lo lakuin? Lu cabut. Itu yang mesti lo lakuin. Kenapa? Karena itu tidak positive sum game. Karena lu jadi rugi ketika berbuat baik ke dia.
Yang ketiga, dan ini sebenarnya yang paling gua nggak preferensikan, tapi ya ini buat lo yang egois ya udahlah ya. Namanya adalah egoistic altruism. Ada juga kok ya orang yang berbuat baik karena pengen di branding baik, karena pengen dianggap baik sama orang. Tapi menurut gue ini nggak apa-apa sih, meskipun ini yang paling tidak gue sarankan. Dan berbuat baik itu tetaplah berbuat baik meskipun niatnya buruk. Ya kelemahannya adalah lu tidak adil sejak dalam pikiran sih. Ya, ibaratnya kayak lu jadi ustadz, tapi lu jadi ustadz biar lu dipuji orang gitu. Tapi yang terakhir adalah gimana cara kita bisa tahu hal yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Karena yang tadi gue bilang, hal baik tidak selalu baik dan hal buruk tidak selalu buruk. Gua ulangi lagi ya, sesuatu yang kita anggap baik itu tidak selalu baik. Gua ambil contoh yang tadi gitu, kemiskinan. Menurut lo, dengan lo ngasih uang ke anak jalanan, yang ngamen, yang minta-minta, itu akan nge-solve kemiskinan mereka nggak? Jawabannya adalah enggak. Atau misalnya, apakah dengan pemerintah selalu memberikan bantuan tunai, itu apakah akan nge-solve kemiskinan? Ya enggak, jawabannya gitu. Di beberapa konteks mungkin bisa, tapi banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa itu nggak bisa nge-solve kemiskinan. Justru malah ini bikin orang miskinnya itu, yang memang dapat bantuan, malah jadi dampak buruk buat mereka. Selain mereka jadi lebih ngarep sama duit, ada juga nih riset yang menarik, justru pemberian bantuan langsung tunai itu malah meningkatkan kecenderungan si orang kelas menengah ke bawah ini yang mendapatkan bantuan itu lebih banyak punya anak. Kenapa? Karena semakin banyak lu punya anak, semakin banyak anak yang bisa lu kasih ke pemerintah untuk kayak, ini gue punya anak nih, bantu gue dong. Jadi justru dengan lu berbuat baik, dengan pemerintah berbuat baik, ini ngasih duit yang banyak nih ke orang miskin, justru malah si orang miskinnya ngelunjak dan malah jadi melakukan hal yang short term banget. Padahal faktanya beranak lagi nggak bikin duit lu makin banyak. Secara long term, lu malah ya cenderung makin banyak biayanya, biaya susu, biaya popok, dan lain sebagainya. Yang itu mungkin tidak dipikirkan sebegitunya oleh orang yang pengen kita bantu. Dan buat kita yang pengen ngebantu juga seakan-akan kita kayak, oh kita udah berbuat hal baik nih dengan kita ngasih duit, padahal enggak. Jadi hal yang baik itu tidak selalu baik. Ada juga misal contoh kasus lain, kayak misalnya lu sebagai orang tua gitu ya, lu ngemanjain anak lu ngebeliin anak lu apapun yang dia mau gitu saat itu juga. Ini baik nggak? Ya mungkin kelihatannya baik gitu. Dan mungkin orang tua yang seperti ini itu punya pengalaman gitu ya. Ketika dia masih kecil pengen minta sesuatu nggak dapet. Dan akhirnya ya biasanya orang yang udah kaya gitu ya, itu ngasih ke anaknya tuh dimanjain semuanya. Apakah ini hal yang baik? Nggak juga. Justru anak yang tidak dilatih untuk menunggu atas keinginannya, itu malah jadi cenderung lebih manja, lebih punya mindset instan, lebih nggak mau kerja keras. Dan akhirnya ya disinilah ya masalah orang kaya. Pengen mewariskan kekayaannya ke bawah-bawah lagi, pengen mewariskan bisnis dan lain sebagainya, tapi anaknya nggak bisa kerja keras karena dimanja gitu. Jadi hal baik tidak selalu baik. Terus yang kayak gimana nih contoh hal buruk yang bisa jadi baik? Ya contoh simple aja yang baru-baru ini dilakukan, yaitu pencabutan subsidi BBM. Pencabutan subsidi BBM tuh baik atau buruk sih? Ya bisa diperdebatkan. Of course, subsidi kalau tepat sasaran ya baik. Tapi kalau misalnya subsidi ini nggak dipikirin sama pemerintah dan dilakukan terus-menerus, meskipun kondisi negara lagi fuck up, apa yang terjadi? Ya negara bangkrut, kayak Sri Lanka nanti. Makanya gue bisa dibilang, ya gue memang ada ketidaksetujuan dan persetujuan juga, tapi mungkin di kondisi seperti sekarang ya bisa jadi mencabut subsidi BBM adalah hal yang tepat meskipun itu sakit cuy. Contoh lain juga kayak misal lu pengen nolak sesuatu tapi nggak lu tolak, lu pengen nolak gebetan gitu tapi nggak lu tolak. Ketika lu nolak sesuatu atau nolak gebetan mungkin kesannya buruk gitu, kesannya lu jahat, lu nolak orang mentah-mentah, sorry ya gue nggak suka sama lu gitu. Justru buat orang itu malah bisa jadi baik daripada dia di friendzonin, daripada dia digantungin, iya kan? Mendingan lu tolak mentah-mentah aja. Kadang-kadang komunikasi yang jujur banget seperti itu dilihat sebagai hal yang buruk padahal bisa jadi baik. Ya orang yang ngegebet kita tapi kita nggak suka bisa cepat move on, dan ya kita juga bisa cepat keluar dari permasalahan sama orang tersebut dengan kita ngomong jujur atau kita nolak. Nah coba kira-kira menurut lo ada contoh lain nggak hal yang baik tapi ternyata buruk, atau hal yang buruk tapi ternyata baik? Nah ini bisa kita bahas di kolom komentar ya. At the end of the day, well, sebenarnya baik atau buruk itu ya relatif. Hal yang baik buat gue belum tentu baik buat lo, dan juga sebaliknya. Dan kalau lo senang melakukan kebaikan, ya silakan lakukan itu terus-menerus sih. Kenapa? Karena ini akan menguntungkan lo. Yang penting tadi principles-nya yang gue memang masih anut sampai sekarang adalah positive sum game. Ya gue ketika ketemu orang baru ya gue bakal baik. Kalau misalnya mereka toxic, ya udah, gue mungkin akan stop kebaikan itu. Nah itu adalah cara baik yang mungkin menurut gue adalah cara yang smart. Dan juga melakukan kebaikan bukan berdasarkan ini kelihatannya baik, tapi beneran memang efektif. Meskipun memang ini kelihatan seperti hal buruk. Ya memang kalau lo bisa baik buat orang lain di hidup yang sementara ini, ya jadilah orang baik ya. Terakhir, satu lagi, buat lo yang memang udah nonton video ini sampai habis, gue mau ngasih lo sebuah hadiah. Nah ini juga adalah cara kita untuk melakukan hal baik, adalah dengan kita memberikan worksheet gratis dan juga konten gratis yang berkualitas tentunya. Silakan diakses aja di link di deskripsi. Siapa tahu worksheet ini bisa ngebantu lo untuk lo berkembang menjadi lebih baik. Dan siapa tahu juga dengan kebaikan yang kita kasih ini, ya bisa menguntungkan kita juga.
Nggak deng, bercanda ya. Meskipun serius juga. Tapi semoga ya dengan lo merasa kebantu seperti ini dan lain sebagainya, ya lo bisa share lah video-video kita ya. Seminimal mungkin ke teman-teman lo bisa like, lo bisa komen. Biar nanti video-video yang mengedukasi dengan baik itu bisa tersebar seperti yang mungkin semoga saja video ini. Buat lo yang ngerasa nggak enakan, ngerasa susah komunikasi sama orang, ngerasa lo terlalu baik, atau bahkan ada orang yang bilang kamu terlalu baik buat aku, mungkin lo saran gue ikut mentoring aja atau ikut konseling di 1%. Biar masalah lo bisa kelar. Atau kita juga bakal bikin yang namanya webinar komunikasi asertif dalam waktu dekat. Ini bakal berulang, tapi semoga ketika lo nonton video ini webinarnya masih ada. Ini banyak banget di request sama orang, jadi silakan ikut gitu ya webinar komunikasi asertif. Silakan daftar, linknya ada di deskripsi, oke? Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Gue Evan dari 1%, well, thanks.